Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan berbicara mengenai teacher research sebagai alternatif dari selama ini yang guru selalu berfokus berkutat kepada penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Nah, sekarang kita bersama narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Ali Saufah, Guru Besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, akan mendiskusikan itu. Nah, sebelum mendengarkan, jangan lupa klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video-video terbaru dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yanto? Baik-baik ya? Alhamdulillah, kabarnya Pak Ali di Jogja. Kita ini dekat tapi jauh karena COVID. Ya, saya di Jogja, tapi kita harus berani menahan diri Pak Yanto. Ya, kalau tidak ada COVID, sudah tenis, sudah makan gudeg, makan sate. Wah. Iya, ini. Tapi saya sudah divaksin kemarin. Waduh, alhamdulillah waduh. Vaksin. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lah upaya manusia untuk membuat ikhtiar itu wajib. Amin. Ya, oke, Pak Ali. Kita kan sudah menjanjikan kepada para penggemar Suyanto.id mengenai teacher research dan sudah ada komen bahwa akan menunggu dan mengikuti. Nah, inilah kita merealisasikan janji itu. Apa sebenarnya teacher research, Pak Ali? Pak Ali, please. Ya, teacher research. Jadi mohon maaf mungkin tetap saja menggunakan istilah ini dalam pembahasan karena kalau nanti diterjemahkan menjadi lain itu agak belum mapan lah gitu. Jadi teacher research, ya sama-sama kata bendanya ya. Teacher kata benda, research juga kata benda, bukan researcher ya, tapi teacher research. Nah ini sebetulnya memang relatif baru. Saya memang mungkin karena keterbatasan saya itu belum mendengar banyak bicarakan di teks di Indonesia yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh guru. Jadi kalau boleh saya menyebut ini memang relatif baru ya, mungkin belum banyak orang mengenal. Nanti juga bisa saja saya menayangkan satu tes lah gitu, assessment. Ya. Kalau pemirsa nanti memilih mungkin belum tentu benar ya definisi. Nah ini saya peroleh pertama dari membaca artikel tentang penelitian tentang teacher research oleh Simon Borg. Borg ya tahun 2000 awal 2000-an itu. Itu orang peneliti atau yang sangat peduli tentang pengembangan profesionalisme guru yang berdomisili, saya tidak cek warga negaranya, tapi orang Inggris ini. Jadi Amerika, bukan orang Australia, bukan orang Eropa ya, Inggris. Jadi dari membaca artikel itu, kemudian saya ada beberapa kemudian penelitian lanjutan yang meneruskan penelitiannya Simon Borg itu. Jadi ada beberapa bisa dicek gitu. Mungkin dengan kata kunci teacher research. Tapi kemudian ini termasuk menginspirasi kita semua peneliti bahwa pada dasarnya penelitian itu bisa menghasilkan yang sudah sangat lazim adalah menghasilkan artikel untuk dimuat di jurnal. Tetapi Simon Borg ini dengan topik penelitiannya teacher research juga menghasilkan buku referensi. Ini luar biasa. Jadi saya sekarang ini juga masih membawa buku judulnya itu Teacher Research yang ditulis oleh Simon Borg berdasarkan hasil-hasil penelitiannya yang kemudian juga sudah dipublikasikan dalam bentuk artikel di jurnal. Jadi barangkali ini menginspirasi kita bahwa penelitian-penelitian kita selain dipublikasikan yang kemudian kadang-kadang dibaca atau tidak dibaca nggak jelas, tapi bisa dihimpun pengetahuan atau temuan-temuan yang kemudian dikembangkan itu menjadi
perolehan pengetahuan, menghasilkan pengetahuan. Jadi kalau kemudian universitas itu juga diharapkan juga penghasil ilmu pengetahuan, maka ini menginspirasi bahwa dengan melakukan penelitian, selain dipublikasikan, itu juga kemudian dikembangkan, dihimpun menjadi satu topik tersendiri yang kemudian dibukukan, yang itu bisa diklaim sebagai hasil ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh seseorang. Nah, kalau ini dilakukan perguruan tinggi di Indonesia, di tempat kita, ini cita-cita harapan agar perguruan tinggi juga menjadi penghasil ilmu pengetahuan, tidak hanya pengguna ilmu pengetahuan. Saya kira ini menginspirasi Pak Yanto. Ya, bagus Pak Ali. Ada angin baru. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini juga menginspirasi orang. Kita terinspirasi, Pak Ali terinspirasi, kita juga menginspirasi. Sehingga ada snowballing effect. Gitu. Ya, oke. Ya. Mau share? Sebelum share, saya juga ingin mengatakan bahwa yang akan saya share ini atau yang akan saya sampaikan, yang saya ucapkan ini bukan semata-mata dari Simon Borg. Ya. Artinya saya mengatakannya ini karena sudah menjadi bagian dari obsesi saya untuk kemudian bisa juga menjadi alternatif bagaimana guru itu bisa mengembangkan profesionalismenya secara berkesinambungan. Ya. Sehingga ini ada di sana sini ada bunga-bunga tambahan saya. Jadi tidak kalau misalnya katakanlah ini dibaca sumbernya dari Simon Borg mungkin tidak sama. Iya, betul. Pengembangan jadi banyak bukan banyak ya, ada beberapa yang ingin saya sampaikan, saya tulis atau saya sampaikan, dan bahkan saya punya tim yang juga sudah melakukan penelitian, tetapi sayangnya sekarang ini masih menunggu penerbitannya. Jadi belum terbit dalam artikel dalam jurnal. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, karena pada dasarnya kita Pak Yanto itu jangan sampai hanya merasa terkungkung oleh satu pikiran yang disampaikan oleh orang lain. Kita kan boleh mengembangkannya itu. Betul. Itu sesuai prinsip Ki Hajar, niteni neroke nambahi. Itu. Iya. Aduh, niteni, wah itu kalau orang Jawa seperti saya itu kata niteni itu sulit itu diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Ya. Niteni, kok iki ora niteni gitu. Ya itu masuk ke hati itu. Ya betul. Ya ini betul. Saya itu niteninya lama loh Pak Yanto. Jadi ya betul. Baru setelah saya dipaksa untuk menulis, mengadakan penelitian, membaca, baru ngeh itu bukan bahasa Jawa ya. Setelah niteni banyak niteni banyak artikel tulisan tentang teacher research ini. Jadi itu mungkin proses dari tidak tahu menjadi tahu itu masih saya rasakan itu yang namanya belajar itu. Gini. Saya sebelumnya nggak tahu kalau gini karena saya mungkin tidak memperhatikan gitu. Jadi baik saya share teacher research itu saya pikir-pikir ini masih otak-atik saya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu apakah riset guru atau riset pendidik, karena tampaknya nanti kalau hanya dengan kata guru dalam bahasa Indonesianya itu berarti tidak termasuk dosen. Ya. Ini bisa masuk dosen. Juga termasuk non formal ya, non formal. Pendidikan non formal kan kalau pendidiknya kan bukan disebut guru kan gitu. Ya. Jadi saya kok melihat untuk memperluas, karena kata teacher dalam bahasa Inggris itu bisa mencakup teacher segala macam gitu. Jadi tidak harus terbatas pada guru di sekolah dasar dan menengah gitu. Jadi sementara ini belum ada masukan yang lebih bisa saya akomodasi, itu mungkin menjadi riset pendidik gitu. Nggak tahu. Ya, bisa. Ya. Jadi temanya seperti yang tadi saya katakan, riset pendidik ini kita paparkan pada hari ini
mudah-mudahan bisa menginspirasi sebagai alternatif untuk pengembangan profesionalisme pendidik yang berkelanjutan. Kata-kata berkelanjutan ini karena apa? Ini tidak perlu kemudian dalam konteks formal bagaimana yang selama ini dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan istilahnya itu BIMTEK ya, BIMTEK. Ya, jadi ini bisa dilakukan oleh guru atau para guru di sekolah sendiri untuk kemudian tetap bisa mengembangkan profesionalisme yang berkelanjutan. Dan salah satu yang nanti akan saya paparkan itu adalah ini menyatu dengan kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Menyatu. Ya. Gitu Pak Yanto? Integrated. Ya, integrated. Jadi tidak lagi kemudian harus ada yang mengendalikan gitu. Jadi kalau ini kemudian menjadi kesadaran sepenuhnya setiap guru, maka guru melakukannya itu dengan semangat, dengan penuh harapan akan memberikan manfaat langsung tanpa harus diperintah. Begitu Pak Yanto? Ya, oke. Ini berikut ini nah, ini kalau yang pemirsa nanti mencoba ini semacam pre-assessment lah gitu. Ya. Ada satu soal saja tentang riset pendidik. Jadi dari sebelum kita bicara mengenai definisinya, kira-kira yang dipilih yang mana? Riset pendidik itu apa? Apakah riset tentang pendidik yang dilakukan oleh siapapun? Nah ini silakan aja kalau memilih ini ya boleh, tidak apa-apa. Yang kedua, itu bisa saja dipilih riset yang dilakukan oleh pendidik tentang apa saja. Yang C, riset yang dilakukan oleh pendidik tentang kegiatan belajar mengajarnya sendiri. Nah, ini silakan, mungkin ada A, ada B, ada C, atau semuanya benar, atau semuanya salah. Nah ini saya kasih D, semua yang disebut di atas benar. Jadi misalnya bisa juga riset pendidik itu adalah ya A, atau B, atau C. Jadi pokoknya ada kaitannya dengan riset, ada kaitannya dengan pendidik, gitu. Apakah itu pendidik sebagai pelaku atau pendidik yang dijadikan objek untuk investigasi misalnya. Atau pilihan yang terakhir, semua yang disebut di atas salah. Ada sisi lain. Ini pernah saya lakukan survei seperti ini, itu banyak juga yang memilih yang tidak tepat, gitu. Jadi ini dalam rangka sosialisasi. Mudah-mudahan dari semula salah, kemudian akhirnya sadar dengan paparan ini, sehingga nanti kalau diberi tes seperti ini lagi menjadi benar. Saya pernah keliru Pak Yanto ini. Ya. Saya pernah keliru ini. Ya, oke. Saya teruskan ya. Ya, oke. Nah, ini sudah sempat saya terjemahkan. Jadi aslinya yang saya ambil dari Borg, definisi tentang teacher research itu, saya kira memang kalau saya terjemahkan, dan saya terjemahkan Pak Yanto, tetapi tentu semua kata yang saya gunakan untuk mengalih bahasakan ini tepat. Gitu. Jadi saya ingin agar ini tetap bisa menjadi acuan, systematic inquiry, qualitative and or quantitative, conducted by teachers in their own professional context, individually or collaboratively with other teachers and or external collaborators, and which aims to enhance teachers' understandings of some aspect of their work, is made public, has the potential to contribute to better quality teaching and learning in individual classrooms, and which may also inform institutional improvement and educational policy more broadly. Ya, jadi setelah baca definisi ini ya tidak main-main itu. Cakupannya luas sampai institutional improvement. Ya, jadi ini saya ambil
alih bahasanya, saya alih bahasakan itu mungkin memang tidak selalu tepat ya, tapi misalnya kata inquiry itu sebetulnya bisa saja inquiry itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi penelitian sebenarnya, atau kajian, atau tetap inquiry. Penyelidikan segala juga. Ya, jadi ini penelitian atau inquiry atau kajian yang sistematis bisa berbentuk kualitatif, bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kuantitatif atau dua-duanya. Itu kata, dan itu berarti bisa dua-duanya. Yang dilakukan oleh pendidik, ini kata kuncinya, yang dilakukan oleh pendidik dalam konteks belajar mengajar, ini kata kunci juga ini. Iya. Kunci Pak Yanto. Ya, betul. Secara individual, ini kata kunci juga, atau kolaborasi. Jadi bisa dilakukan secara individual, bisa dilakukan berkolaborasi dengan pendidik yang lain. Bertujuan, ini kata kunci nih, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kegiatan belajar mereka, jadi mereka menjadi lebih paham tentang apa yang mereka lakukan di kelas. Kemudian ini, kata kunci ini tidak bisa dilepas. Nih. Hasilnya disebarluaskan. Nah, kata disebarluaskan itu, dalam bahasa Inggrisnya tadi, is made public. Itu dipublikasikan. Tapi kalau dipublikasikan sekarang ini, orang menyebutnya itu ya di artikel, di jurnal, tapi sebetulnya enggak. Misalnya ditulis di majalah lah bisa disebarluaskan, atau disampaikan dalam bentuk rapat itu disebarluaskan, serta memiliki potensi ya ini berkemungkinan itu mendukung peningkatan mutu belajar mengajar di kelas. Jadi tidak hanya kemudian pribadi tadi, tapi kelas itu sendiri, dan peningkatan ini yang diharapkan, dan peningkatan mutu lembaga kependidikan, sekolah misalnya. Ya. Dalam konteks kampus, bagaimana kemudian kuliah-kuliah bisa terselenggara dengan lebih baik, serta kebijakan pendidikan secara luas. Serta kebijakan pendidikan secara luas, kalau boleh dalam konteks di Indonesia, yang menjadi policy-nya Kemdikbud. Gitu. Jadi, atau hanya di wilayah, di kota, kabupaten, itu Pak Yanto. Boleh terus saya teruskan. Nah ini sudah saya rinci. Jadi menjadi ciri-ciri dari definisi tadi, itu kemudian saya, ini pengembangan saya ya, pengembangan saya itu berdasarkan definisi dari Bock tadi, dan saya belum menemukan definisi dari orang lain. Jadi saya, mungkin keterbatasan saya membaca ya, tapi hanya dari Bock itu saya peroleh satu definisi yang begitu bagus menurut saya, karena setiap kata itu bermakna. Ya. Kunci. Nah, kalau kemudian saya breakdown menjadi ciri-ciri, ini yang pertama itu kajiannya itu harus sistematis. Kalau melakukan penelitian itu ya harus sistematis. Tidak hanya sekedar penelitian yang acak-acakan, yang ecek-ecek, yang sampai lalu gitu. Tapi betul-betul harus sistematis. Itu jadi walaupun itu dilakukan oleh guru, maka tidak sulit sebenarnya untuk kemudian menjadi kajian yang sistematis. Ya, ini juga kualitatif atau kuantitatif. Murni, ya. Bisa kuantitatif murni, bisa kombinasi. Bisa juga pada level data, Pak Yanto. Hanya pada level paradigma kualitatif dan kuantitatif, mungkin hanya pada level data. Datanya berupa angka, atau datanya berupa non-angka. Ini nanti mungkin dalam tayangan saya yang lain itu kira-kira seperti apa, yang kualitatif itu, yang kuantitatif itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, dilakukan oleh pendidik. Nah, ini penting sekali ini. Jadi kalau tidak melihat definisi Pak Yanto, research itu seolah-olah research yang terkait dengan teacher saja. Apapun terkait dengan teacher. Kalau penelitian yang kemudian meneliti tentang perilaku pendidik, yang melakukan penelitian adalah bukan pendidik, itu bukan teacher research. Dilakukan oleh pendidik. Kalau dilakukan oleh selain pendidik, itu tidak lagi menjadi kelompok teacher research ini. Dan kemudian terkait dengan kegiatan belajar mengajar mereka sendiri.
nanti akan saya sampaikan juga yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar mereka sendiri tidak harus ada di kelas. Tidak harus classroom research. Tidak harus penelitian yang dilakukan dalam setting di kelas. Bisa juga settingnya di luar kelas, tetapi terkait dengan kegiatan belajar mengajar mereka sendiri. Ya. Kemudian secara individu atau kolaboratif, ya itu bisa dilakukan sendiri. Kalau mau mandiri, tidak ingin mengganggu atau tidak punya teman yang lain, nggak ada masalah. Tapi kemudian akan menjadi lebih luas, menjadi lebih bermakna mungkin kalau kemudian bersama-sama dengan pendidik yang lain. Pendidik yang lain melakukan penelitian yang terkait dengan masing-masing dan kemudian nanti diakumulasikan begitu. Yang kelima, ini tujuannya meningkatkan pemahaman pendidik tentang pekerjaan mereka. Nomor 5 ini nanti juga akan saya ulang lagi. Ini untuk menghindari kesan bahwa jangan sampai kemudian ada salah paham. Guru diminta menjadi peneliti, enggak. Tetap saja guru menjadi pendidik. Jadi tujuannya meningkatkan pemahaman pendidik tentang pekerjaan mereka, bukan menjadi peneliti. Sehingga Pak Yanto kalau ada orang menyebut researcher itu saya merasa belum nyaman karena ini bukan membuat teacher menjadi researcher. Jadi artinya tujuannya bukan membuat mereka terlatih melakukan penelitian, bukan. Tujuannya agar mereka tampil dalam penelitian dalam rangka meningkatkan pemahaman pendidik tentang pekerjaan mereka. Ya, ya. Aduh, suaranya rame itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang penting teacher research ini juga bisa dijadikan instrumen untuk bagi guru untuk melakukan reflektif yang sepertinya reflektif sangat kritis, critical reflektif thinking something mungkin. Ya betul. Jadi ini sebetulnya ya memang terkait dengan standar guru Pak Yanto, bahwa guru itu harusnya reflektif. Reflektif artian memahami apa yang dia lakukan, melihat apa yang sudah dilakukan itu baik atau tidak, kemudian kalau tidak baik kemudian bisa merevisi, meningkatkan, ngoreksi agar kemudian menjadi lebih baik. Ini sebenarnya kaitannya dengan itu, dan penelitian tindakan kelas tampaknya juga harusnya diarahkan ke situ. Gitu Pak Yanto, nomor 5 ini penting sekali. Iya. Nah, yang nomor 6 ini laporannya disebarluaskan. Jadi agar kemudian juga manfaatnya memahami apa yang telah mereka lakukan itu juga di pengalaman itu dimanfaatkan oleh teman-teman guru, teman-teman pendidik yang tidak melakukan mungkin disebarluaskan, mungkin juga akan dapat masukan. Nah, ini sebenarnya made public tadi salah satunya itu adalah dipublikasikan. Apakah itu dalam majalah sekolah, bahkan sebetulnya bisa aja dimuat di jurnal sebenarnya. Ya, dan Pak Ali ketika disebarluaskan, ini kan tidak harus jurnal kan, dikatakan buku ya, bisa, mungkin manuskrip juga bisa mungkin. Ya betul, betul. Jadi ya, dalam bentuk apapun yang maksudnya di made public itu dibuat untuk kemudian ditulis untuk kemudian diketahui oleh siapapun masyarakat, publik ya, masyarakat ya. Mungkin disitulah tantangan, di samping make public untuk menginformasikan, itu juga sebagai sarana untuk melihat validitinya, validitas internalnya. Betul, betul. Bisa dikaji di situ. Guru-guru bisa terbuka untuk umum, terbuka untuk umum, ya, khususnya masyarakat pendidik, agar kemudian juga mendapat masukan dari cara melakukan penelitian juga, itu sebetulnya. Jadi itulah, kalau kultur seperti itu sudah terjadi di negara maju, itu luar biasa. Ya, jadi guru itu tidak seperti
bertepuk sebelah tangan, meneliti, kemudian meneliti, diselampungkan sendiri, dibaca sendiri, senang-senang sendiri. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Jangan sampai kemudian ya ini sebetulnya malah untuk mengatakan bahwa pada dasarnya kalau ini disebarluaskan di kalangan koleganya sendiri di sekolah itu mungkin lebih bermanfaat daripada hanya sekedar ditumpuk muat di jurnal yang mungkin belum tentu dibaca orang gitu Pak Yanto. Ya, betul. Dan itulah. Tapi kalau dunia kedokteran sudah mirip, agak lumayan di kita itu kali Pak Ali. Iya. Karena dokter itu yang namanya kesejawatan itu luar biasa itu. Iya. Kalau kita korpsnya, para guru itu belum kuat dalam konteks untuk saling memberikan validasi terhadap penelitian sesamanya itu, Pak Ali. Iya. Oke, jadi ini pokoknya tidak terbatas bagaimana menyebarluaskannya. Kemudian berikutnya, yaitu tadi juga diharapkan bisa meningkatkan mutu belajar mengajar dalam kelas khususnya mungkin kelasnya sendiri, ya. kelas yang menjadi tanggung jawabnya pendidik yang melakukan penelitian teacher research itu. Tapi kan bisa kelasnya orang lain ketika dia membaca itu kemudian betul. Ada metakognitif proses dari orang yang membaca itu. Betul, itu ada kaitannya nomor 6, Pak. Jadi setelah disebarluaskan itu menyumbang peningkatan mutu belajar mengajar di kelasnya sendiri maupun kelas-kelas koleganya gitu. Ya. Baik, ini yang definisi terakhir tadi, bagian yang terakhir tadi berpeluang mendorong peningkatan mutu lembaga dalam hal ini bisa sekolah, bisa juga perguruan tinggi sebenarnya kalau ini dilakukan oleh dosen, dan kebijakan pendidikan secara lebih luas. Jadi kalau itu kemudian disebarluaskan, banyak guru lain terinspirasi, itu kemudian bisa saja dilihat oleh pengambil keputusan untuk diadopsi. Termasuk yang kita paparkan ini Pak Yanto, kalau kemudian Dirjen Guru GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan Pak Iwan ya, Pak Iwan ya. Nah, kalau ini bisa saja kemudian dilihatlah bagaimana caranya agar kemudian yang namanya penelitian yang dilakukan oleh guru tidak hanya terbatas pada PTK. Nggak tahu Pak Yanto, ini regulasinya itu katanya yang Pak sulit itu untuk diubah itu. Karena sudah berbunyi begitu. Nggak bisa diubah lagi ya. Kalau ini begitu mungkin teacher research .PTK. Oh, sebentar Pak Yanto, saya itu nanti di tayang terakhir, kalau kemudian itu juga menyangkut pendidik secara umum, jadi di luar guru itu, ini bisa juga tetap menggunakan inisial atau singkatan PTK, tapi bukan penelitian tindakan kelas, tapi penelitian tenaga kependidikan. Oh ya. Nah, kalau PTK, penelitian tenaga kependidikan. Jadi itu tidak tahu kalau menyangkut pendidik juga, bahkan teknik saya kira bisa juga bukan khususnya sebetulnya yang bukan guru saja, jadi konselor misalnya, atau yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal bisa juga gitu. Ya. Kita teruskan atau? Ya sebetulnya ini Pak Ali, waktunya sudah 30 menit, mungkin 5 menit lagi bisa. Boleh saya tunjukkan ya. Berikutnya ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana teacher research itu dibandingkan dengan riset yang sejenis. Ya, ini mungkin nanti kita ulang lagi
untuk episode berikutnya, tapi biarlah saya tayangkan sepintas saja ya. Ya. Nah, jadi saya misalnya bisa menjelaskan bandingannya dengan penelitian tindakan, ya bukan hanya tindakan kelas, tapi action research, bukan harus classroom action research, penelitian tindakan. Kemudian bagaimana itu dikaitkan dengan riset kelas, classroom research. Ada classroom research, ada classroom action research. Itu dua hal yang berbeda. Itu bagaimana hubungannya dengan riset pendidik. Kemudian bisa juga dari segi definisi, itu riset kelas itu sebetulnya kalau dibandingkan dengan yang tadi action research atau classroom research itu seperti apa. Kemudian kenapa itu disebut dengan riset pendidik, kenapa itu disebut dengan riset kelas, kenapa disebut dengan action research, riset tindakan. Jadi saya tidak menyebut PTK karena kelasnya itu kan setting sebetulnya ya. Ya. Terus kemudian riset pendidik atau teacher research ini sebetulnya bisa dilakukan di mana saja, termasuk nanti itu apa sebetulnya yang bisa diteliti oleh guru. Yang tadi kemudian dalam definisi tadi yang saya kembangkan menjadi ciri-ciri tadi, salah satunya itu bisa menggunakan pendekatan kualitatif, bisa juga menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini nanti saya beri contoh-contohnya juga. Jadi mungkin nanti ketemu lagi, saya akan menjelaskan ini, ada 5 poin ini, bandingan riset pendidik dengan riset sejenis. Jadi yang saya anggap sejenis itu ada 2 tadi ya, yaitu riset kelas ya, atau riset tindakan. Classroom research dengan action research itu kan mirip-mirip dengan riset pendidik ini. Begitu Pak Yanto. Saya stop share ya. Ya oke. Jadi saudara-saudara, para guru, para dosen, inilah model teacher research yang akan kita perkenalkan dan mudah-mudahan mendapat sambutan baik, sehingga ini merupakan praktek baru bagi riset-riset yang dikerjakan oleh dosen dan guru untuk memperbaiki profesionalismenya. Terima kasih Pak Ali atas kebersamaannya, dan kita ketemu lain waktu minggu depan untuk melanjutkan konsep-konsep yang pada slide terakhir itu sudah di-highlight. Kemudian nanti detailnya minggu depan. Gitu kan Pak Ali ya? Ya, gitu. Ya begitu okay. Pak. Terima kasih Pak Yanto. Ya, mudah-mudahan kita sehat selalu Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.